Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B Eduka. Di video ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal nomor 1, dalam sebuah negara terdapat berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan lain-lain. Di dalam setiap aspek tersebut, setiap warga negara berhak dan wajib melakukan tindakan bela negara. Salah satu bentuk tindakan bela negara dalam aspek politik, ya. Yang ditanyakan adalah tindakan bela negara, tapi hanya dalam aspek politik. A. Melakukan latihan dasar kemiliteran untuk mendukung kegiatan politiknya. Nah, berarti ini hanya menguntungkan politiknya, artinya ya politiknya dia pribadi ya. Berarti ini bukan. Kemudian yang B, tidak menyebar hoax yang dapat memicu pecah belah. Yang ditanyakan tadi dalam bidang politik ya. Yang B ini bukan. Kemudian yang C, melakukan kampanye politik terhadap masyarakat untuk mendukung kegiatan politiknya. Nah, ini berarti hanya menguntungkan kelompoknya dia. Berarti yang C ini bukan, karena bukan menguntungkan banyak orang atau masyarakat secara umum. Lalu yang D, mengajak masyarakat untuk memilih partai politik yang bersih dari segala bentuk KKN. Nah, ini yang lebih tepat. Kalau yang E, menyebarkan propaganda terhadap isu yang bertentangan dengan organisasi politiknya. Nah, ini juga tidak boleh ya. Menyebarkan propaganda atau berita hoax itu tentunya sangat dilarang. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Bangsa Indonesia baru saja melewati pemilihan umum 2019 untuk memilih presiden dan legislatif. Dasar hukum penyelenggaraannya terdapat dalam pokok pikiran ketiga pembukaan UUD NKRI tahun 1945, pasal 22E ayat 1 yang berbunyi bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maksud dari pelaksanaan pemilu yang bebas artinya adalah pemilih harus gimana? A. Bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari pihak manapun. Iya, jadi setiap pemilih itu dia bebas menentukan mau memilih siapa saja tanpa mendapatkan paksaan dari pihak manapun. Lalu yang B, harus menjaga kerahasiaannya yang dipilih. Nah, kalau menjaga kerahasiaan ini berarti asas yang rahasia ya. Kemudian yang C, bebas mau datang atau tidak untuk memilih. Nah, ini tidak ya, karena setiap orang itu memiliki hak pilih, maka hak pilih tersebut harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang E, bebas memilih menjadi golput atau tidak. Ini juga tidak boleh ya, karena memang tadi setiap orang itu yang telah memenuhi usia minimal itu telah memiliki hak pilih. Lalu E, bebas menentukan peran dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun kontestan dalam pesta demokrasi tersebut. Yang dimaksudkan di sini adalah pemilih itu harus gimana ketika dia mendapatkan asas bebas. Berarti maksudnya bebas itu seperti apa? Nah, bebas itu sendiri adalah dia bebas menentukan pilihannya tadi ya. Mau memilih calon A, B, C, mau memilih kandidat A, B, C, D itu terserahnya dia tanpa mendapatkan paksaan dari pihak manapun. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi yang A. Kemudian soal nomor 3, salah satu faktor pemersatu bangsa adalah bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pengaturannya dalam undang-undang sesuai dengan bunyi pasal 36 dalam UUD 45 maksudnya ya. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat NKRI, yaitu apa? Nah, seperti kita ketahui dalam pasal 36 UUD 45 itu kan membahas mengenai identitas negara ya. Yang mana identitas negara itu meliputi bendera negara, kemudian bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Oke, kita cek jawabannya mulai dari opsi A sampai E. Menjaga kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan. Yang B, menjaga kesatuan TNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini juga bukan. Kemudian yang C, menjaga wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan. Lalu yang D, menjaga pulau-pulau kecil terpencil dari pengakuan negara lain, ini juga bukan yang tertuang dalam pasal 36 UUD. Kemudian E, memberikan identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benar ya, karena memang identitas dari suatu negara itu meliputi bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Sehingga jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Bela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 45. Berikut merupakan upaya bela negara yang dapat kita lakukan, kecuali berarti yang bukan. A. Berjuang dengan mengangkat senjata ketika ada negara asing yang mengganggu kedaulatan negara. Ya, bisa jadi. Kemudian yang B, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam lingkungan masyarakat. Oke. Kemudian yang C, memiliki komitmen yang teguh dan bertanggung jawab pada amanah yang diberikan. Nah, ini amanahnya berupa apa? Ini masih ambigu ya. Lalu yang D, menjaga keamanan tempat tinggal dengan ikut kegiatan ronda malam. Oke. Kemudian yang E, membayar pajak tepat waktu juga. Oke. Berarti tadi yang jawabannya masih ambigu antara iya dan tidak, itu hanya jawaban yang C. Sehingga jawaban untuk soal nomor ini adalah opsi yang C, karena yang jawabannya itu masih ambigu tingkat kebenarannya. Ini salah atau benar ya? Maksudnya amanah seperti apa yang diberikan? Kalau amanahnya berupa hal yang baik ya it's okay, tapi kalau itu merupakan hal yang negatif, ya tentu itu tidak boleh dilakukan. Lanjut ke soal yang berikutnya atau soal yang terakhir. Pertahanan negara diselenggarakan berdasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keutuhan dan tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang sudah ditentukan dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut, kecuali A. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ya, ini benar. Kemudian yang B, pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Iya. Lalu C, perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dan selamat dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini memang isi dari pembukaan UUD 45, tapi ini belum masuk sebagai pandangan hidup bangsa. Kita lanjut dulu ke opsi D dan E. Hak dan kewajiban setiap warga untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ya, jadi memang setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha bela negara. Lalu yang E, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Iya, karena memang segala kekayaan yang terkandung yang dimiliki oleh suatu negara itu memang dikuasai oleh negara, tetapi nanti dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya atau untuk hajat hidup orang banyak. Nah, yang satu-satunya jawaban yang tadi belum masuk ya sebagai pandangan hidup bangsa itu adalah opsi yang C. Karena tidak cukup kalau perjuangan itu hanya mengantarkan kepada ini ya, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, selama sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Nah, ini belum dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa. Yang lebih mengena itu adalah yang jawaban A, B, dan D, dan juga E. Sehingga yang bukan termasuk pandangan hidup bangsa yang sudah ditentukan dalam pembukaan UUD 45 itu adalah opsi yang C. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Sukses buat kalian semua saat nanti menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.